Lah udah. Nah itu yang lihat sosok si anak kecil itu gimana gitu pas Akang tanya, dia diem atau berhadapan kemana gitu? Dia berhadapan, waktu itu berhadapan ke ruangan yang lebih tepat kamarnya mungkin ya. Awal dari melihat sosok anak kecil tersebut, saya langsung melihat nenek-nenek gitu kan. Nenek-nenek? Ya cuman jalannya agak aneh gitu kan. Bisa digambarkan itu jalannya seperti apa? Nyerong. Kalau kita kan nggak dapat normal. Iya. Ini nyerong. Di situ ya. Kalau misalkan kita ngambil ngambil buah sawo itu, ya kita petik sendiri, langsung kita bawa ke rumah, katanya bisa sampai dia juga ikut ke rumah katanya. Iya, dia merhatikan, dia melihat kayak merhatikan gitu. Saya waktu mau loncat ke luar, ya. Saya mau nyamperin teman saya karena jauh kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Amarta Channel. Sudah masuk malam Jumat, waktunya kita bersama narasumber. Nah guys, di video kita kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dengan pengalamannya. Ini dia, Kang Eza. Nah, di sini Kang Eza akan menceritakan pengalaman horornya di salah satu gedung tua di daerah Ciwaruga, Bandung. Nah Kang, sedikit cerita pengalaman apa saja di sana ya Kang ya? Ya kalau mengenai sosok ya mungkin pengalaman saya pribadi, saya melihat genderuwo, ya itu ada juga sosok anak kecil dan juga nenek-nenek. Ya. Nah tahan dulu Kang ya ceritanya. Oke guys, sebelum kita lanjutkan cerita lengkapnya, alangkah baiknya dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian ya. Nah, ini dia ceritanya. Nah, Kang, jadi pengalaman pertamanya seperti gimana ya? Mungkin boleh langsung saja diceritakan kan? Ya mungkin pengalaman pertamanya ya. Saya masuk ke lokasi tersebut. Kebetulan juga saya dari tim Explore ya, dari Balai Cibabat Mistis. Ya. Pada saat itu ada rekomendasian dari viewers juga ya, dari teman-teman dari komen-komen gitu ya, komentar gitu ya, katanya ada lokasi di daerah tersebut. Dan akhirnya saya bersama tim juga saya masuk ke lokasi tersebut. Nah sebelum saya masuk ke lokasi tersebut, saya sebelumnya sudah mencari tahu tentang sosok-sosok di situ gitu ya, yang berlokasi di Ciwaruga itu. Ya kalau menurut warga setempat sih di situ katanya yang sering melihat, kalau dari sosok ya, mengenai sosok itu yang dekat pohon gede kan, itu di depannya itu ada pohon gede beringin atau gimana Kang? Lebih itunya sih pohon sawo. Oh pohon sawo. Pohon sawo. Nah pada saat itu saya bertanya kepada warga setempat gitu, yang katanya sering bercerita mengenai sosok di situ tersebut yang sering muncul, katanya genderuwo. Gitu. Nah genderuwo, terus ada juga yang sosoknya anak kecil gitu. Anak kecil bener kan, maksudnya seperti tuyul gitu atau gimana? Enggak, jadi anak kecil itu lebih tepatnya perempuan. Oh anak perempuan gitu ya. Perempuan kayak umur 5 tahun kayak gitu lah. Oke, langsung gitu ceritanya gimana ya Kang ya? Mungkin kan dari
survei, udah tanya-tanya warga, Ya. terus pas keadaan pas akang explore gitu, gimana yang akang alami gitu? Kalau yang saya alami ya di situ awalnya kan timbul rasa penasaran gitu ya. Oh, iya. Menurut warga setempat katanya di situ kayak gitu kan ya, ada sosok-sosok kayak gitu. Ya, jadi saya penasaran gitu Cari ya. fakta gitu ya. Mencari fakta mengenai warga Cerita. mengenai cerita tersebut. Ya akhirnya saya explore. Awal explore itu di sebuah lokasi saya explore, tidak ada interaksi sama sekali Tidak gitu. ada kejadian apa-apa gitu? Tidak ada bersama tim. Ya tim saya juga mantau dari belakang, saya masuk sendiri. Dan akhirnya pada saat itu selesai explore, Saya explore. nah, sama tim kita break. Oh iya. Ya, tapi ya balik lagi tadi karena saya penasaran orangnya Iya, gitu ya. iya. Ya bukan berarti saya penasaran saya mau nantang atau gimana, enggak kan. Itu juga kan nggak boleh kan ya. Ya, mungkin cuma penasaran ya. Penasaran saya ya, pribadi barulah gitu jiwa, ya. jiwa penasaran. Itu tanpa sepengetahuan dari tim. Saya masuk lagi ke lokasi tersebut dan akhirnya pada saat itu waktu pertama kali saya melihat sosok itu saya waktu masuk ke lokasi ruang tamu. Ruang tamu. Ya, ruang tamu. Di dalam ada ruang tamu yang bertepatan ada 3 tangga gitu. Ada 3 tangga waktu itu. Kamar mandi juga di dalam ada 4 kalau nggak salah. Ya. Sebentar Kang, itu jadi akang masuk sendirian tanpa sepengetahuan teman-teman atau Ya, kalian gitu? tanpa sepengetahuan teman-teman. Oke. Jadi, saya masuk sendiri gitu. Ya. Karena saya penasaran gitu. Ya, oke, lanjutkan ceritanya Kang. Nah, setelah saya masuk sendiri waktu itu, kenapa sih saya jadi timbulnya dalam hati gini ya kan? Penasaran sih, gimana sih? Saya pengen tahu sosok kayak gitu. Ya jadi bukan berarti saya menantang gitu kan? Jadi ada bawaan untuk mencari gitu ya? Iya, jadi bawaannya kayak gitu kan? Iya. Secara tidak sengaja saya waktu masuk pertama ke ruang tamu tersebut, saya melihat sosok anak kecil. Anak kecil yang kalau nggak salah kalau diperkirakan ya kayak umur 5 tahun. 5 tahun ya. Masih kan, iya. Ya, anak kecil umur 5 tahun itu perempuan. Saya masih ingat sosoknya waktu itu, rambutnya sampai segini lah. Ya, panjang, agak panjang. Saya tanya, waktu itu saya tanya. Cuman bodohnya saya gitu ya, karena saya refleks takut atau gimana gitu ya. Jadi saya polos aja tanya gitu. Di sana akang nanya, jadi Nanya. beranggapan kalau itu anak kecil. Oh gitu. Iya, beranggapan itu itu mungkin bukanlah gitu ya. Saya nggak berpikir bahwa itu sesuatu gimana, enggak. Saya bersih. Jadi pas itu akang bertanya gimana tuh ke si anak kecilnya? Saya bertanya, Dek, lagi ngapain di sini gitu kan? Iya, jelas saya jadi timbul penasaran gitu kan. Ngapain gitu anak kecil gitu masuk? Iya. Soalnya dia masuk ruangan aja gitu. Saya tanya lah. Cuman nggak berhadapan langsung tatap muka sama saya. Agak jauh gitu ya? Iya, agak jauh. Nggak ada jawaban sama sekali waktu itu. Bodo amat lah udah. Nah itu yang lihat sosok si anak kecil itu gimana gitu pas akang tanya, dia diem atau Diem. berhadapan kemana gitu? Dia berhadapan waktu itu berhadapan ke ruangan yang lebih tepat, kamarnya mungkin ya. Oh kamarnya. Iya, mungkin kamarnya ya. Dia diam tapi nggak jawab gitu ya, nggak gerak gitu. Oh ngapain ya, pikir-pikir kalau misalkan anak kecil masuk ke sini, gitu kan? Iya. Nah dari situ saya langsung perasaan ya udah mulai gak enak lah. Iya. Waduh, bodo amat lah. Kalau misalkan saya emang benar melihat gitu ya, cuman emang ngeri ya waktu itu ya, saya pengalaman saya. Nah setelah saya udah melihat sosok tersebut, saya langsung naik ke atas. Oh naik tangga. Ya, kebetulan di ruangan tersebut ada sebuah tangga yang masuk ke lantai 2.
Lantai 2. Ya, Boleh digambarkan Kang, si lantai 2-nya itu ada ruangan apa aja saja gitu? di ruangan lantai 2 itu sama persis kayak ruangan lantai bawah gitu ya. Oh, sama nggak jauh beda lah gitu Nggak ya? jauh beda, cuman ada kamar satu. Oh gitu ya. Kamar satu. Silakan lanjutkan Kang. Ya, saya naik di tangga waktu itu. Cuman anehnya ya, kebetulan ya saya melihat awal dari melihat Anak sosok anak kecil tersebut, saya langsung melihat nenek-nenek gitu kan. Nenek. Ya, cuman jalannya agak aneh gitu kan. Bisa digambarkan itu jalannya seperti apa? Nyerong. Nyerong. Kalau kita kan ke depan normal. Iya. Ini nyerong. Oh, minggir seperti kepiting gitu. Gitu. Wah, ngeri Kang. Langsung merinding Kang. Ya, itu pengalaman saya melihat secara real, mungkin real enggak ya, tidak real secara kayak kita melihat manusia Ya. gitu ya, real gitu. Seperti Akang melihatnya seperti buram-buram atau? Nah ya, samar-samar gitu Ya. lah, cuman agak jelas. Ya. Itu nggak, kalau dihitung detik ada 3 detik paling lama itu. Nah itu kira-kira kan Akang beres explore tuh. Ya, Sekira-kira jam berapa gitu kan itu? itu tepatnya jam 1:30. Oh, udah mau 1:30. subuh ya? Iya, udah mau subuh. Waktu itu tim juga lagi mantau, tim lagi break kan gitu ya, lagi istirahat karena acara explore waktu itu sudah selesai. Nah, saya sendiri masuk waktu itu. Nah itu ketika Akang sudah bertemu dengan sosok nenek-nenek itu, terus Akang masih penasaran atau bagaimana Kang? Atau lari? Atau Enggak. gimana? Waktu itu saya drop, kalau dibilang drop ya udah knock lah gitu ya, kalau misalkan Udah down gitu kan? udah down. Udahlah, saya balik lagi, nggak dilanjutin ke atas Ya. waktu itu. Nah, waktu di bawah saya gini ya, berpikirnya gini. Gimana? Soalnya kan banyak bilang gini kan, kayak orang indigo itu pasti jelas kan melihatnya. Ya. Sedangkan saya nggak indigo, Ya. nggak gimana gitu Ya. kan. Cuman kenapa bisa secara tiba-tiba gitu, secara tidak sengaja gitu, karena saya penasaran gitu. Mungkin saya melihat sosok tersebut gitu tanpa saya indigo harus gimana enggak. Ya mungkin kebetulan gitu. Ya mungkin secara kebetulan, ya mungkin di situ juga saya sadar bahwa rasa penasaran itu awal dari Akang bisa melihat gitu. Iya. Itu pengalaman saya pribadi gitu ya. Iya. Itu kalau menurut saya pribadi ya mungkin rasa penasaran saya itu awal buat melihat gitu ya. Lanjut, udah ketika itu Akang kan berpikir tuh bingung. Nah. Lalu Akang melanjutkan perjalanannya atau Ya, gimana? waktu itu saya balik lagi ke bawah kan. Iya, ke bawah. Nah, saya langsung nyamperin dulu tim. Saya bertemu dengan tim, saya cerita, dari tim juga nggak ada yang percaya gitu. Nggak ada yang percaya, ya udahlah, ngapain sih harus dibahas gitu ya di situ. Kalau misalnya tidak percaya ya sudah gitu. Nah, pada saat itu tim mau pulang itu waktu jam 3, tepatnya jam 3 ya. Pas bisa saya mau beres, Udah siap-siap. udah gitu, siap-siap, tim sudah duluan. Saya masih penasaran waktu itu kan, masih penasaran sama sosok nenek-nenek tersebut waktu itu. Yang tadi ketemu terakhir tadi. Iya, yang ketemu terakhir, yang katanya kalau mitos di situ ya, kalau misalkan kita ngambil ngambil buah sawo Sawo di itu, pohon. ya kita petik sendiri langsung kita bawa ke rumah, katanya bisa sampai dia juga ikut ke rumah katanya. Si nenek itu? Si nenek itu gitu. Awalnya kan saya juga tidak percaya bahwa Itu bakal kejadian atau gitu. nyata gitu ya. Ada sosok nenek-nenek gitu. Ya mungkin saya tidak percaya karena saya tidak melihat. Iya. Gitu kan. Nah, pada saat melihat tersebut, akhirnya saya Percaya gitu. percaya gitu ya bahwa sosok itu ada, cuman tidak
tidak sebagian orang yang mungkin bisa melihat langsung secara real gitu. Ya. Nah itu kan udah mau pada pulang kan itu. Nah itu udah persiapan semua tim. Saya waktu itu ketinggalan center kan. Oh di dalam Ya. gedung itu. Ya ketinggalan center. Saya masih ingat waktu itu center saya simpan di dekat tangga gitu. Oh sebelum naik. Sebelum naik itu di tangga naik ada meja kayak meja resepsionis. Oh iya iya. Ya gitu. Waktu itu saya masih ingat center saya simpan di situ. Di meja itu resepsionis. Akhirnya ya udahlah saya sama tim Balik koordinasi lagi. dulu ya. Ya udah duluan aja gitu ya buat tim. Oh jadi kamu balik ngambil Saya sendiri balik lagi, saya balik lagi sendirian. sendiri waktu itu. Saya balik lagi, saya ambil center. Saya tidak melihat lagi seperti itu. Oh udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, ya pas saya pulang itu sampai kan kita masuk juga di situ kan gerbang juga bisa dibuka ya. Iya. Jadi saya loncat, Oh naik. tapi saya nggak naik dulu pohon sawo itu. Oh iya. Saya susah sampai saya mau ditinggal sama tim semua itu. Nah waktu itu secara tidak sengaja ya saya ketemu entah itu penjaganya atau apa gitu ya Di mana Kang ketemunya? di dekat pohon itu. Oh di pohon Ya, itu. Boleh digambarkan sosoknya gitu seperti apa? sosoknya gini ya. Itu biasa aja gitu kayak Kayak manusia biasa. manusia gitu? biasa. Laki-laki gitu. Cuman kalau saya perhatikan gitu, kalau saya pribadi perhatikan nggak ada ini lekukan apa ini dari Oh, bibir. nggak ada lekukan bibir gitu. Nggak ada. Jadi rata gitu? Rata aja semua. Rata semua. Cuman mata tidak melek gitu. Cuma merem gitu. Enggak merem. Jadi Gimana? menghadapnya gimana ya? Kalau pandangannya kayak pandangan kosong. Oh. Kayak pandangan kosong. Kayak iya. Saya perhatikan tidak ada lekukan ini dari bibir ini. Iya. Cuma saya tidak tahu apa namanya gitu ya. Iya. Nah, itu rata semua. Saya perhatikan. Tapi saya nggak beranggapan itu bahwa itu makhluk apa gitu ya. Tapi normal gitu kan, ada hidung, mata. Normal semua. Bersih nggak kan kebanyakan orang bilang hantu itu serem kan. Iya. Ya. Hantu itu wah ininya mukanya hancur atau enggak. Itu pakaiannya gimana Kang? Pakaian waktu itu dia mengenakan itu baju apa ya? Kalau gitu Pak, kayak kemeja gitu. Kemeja yang garis-garis panel gitu. Oh Kayak kemeja iya. panel gitu. Iya tahu. Saya kira itu penjaganya waktu itu kontrol. Tim udah di luar semua. Tim udah loncat dari gerbang. Udah jauh dari lokasi waktu itu. Saya sambil pegang senter itu kan. Kan saya udah ngambil senter. Oh udah ngambil center ya. Saya sorot itu mukanya. Makanya saya melihat itu ada yang berbeda gitu. Soalnya kenapa sama saya sampai saya sempat merhatikan gitu kan, kenapa? Jadi kan awalnya gini. Gimana? Ini orang saya tanya kok nggak jawab. Oh udah sempat akan tanya itu. Sempat waktu itu sama saya ditanya, cuman dia tidak menjawab. Kayak tadi pertama saya melihat sosok anak kecil itu di lantai 1 ya. Ini nggak jawab. Saya sorot, hanya bukannya saya gimana ya? Jadi penasaran kan, penasaran juga. Saya sorot waktu itu sampai sempat saya merhatikan. Tapi tetap nggak ada respon itu Kang? Nggak ada respon. Sempat saya merhatikan ada kejanggalan gitu, ada yang berbeda gitu dari wujud kita gitu, wujud manusia. Anehnya ini komplit semua pakaian komplit, cuman pandangan kosong. Gitu. Terus gimana kan? Nah, udah waktu itu saya lari, terus terang saya lari, karena saya takut gitu waktu itu. Saya sampai manggil tim yang mungkin udah jauh gitu. Ada teman saya satu yang dengar ya, dia nyamperin saya, kamu ngapain masih di situ katanya. Itu keadaannya Akang masih di dalam Masih dalam lokasi saya. Masih di dalam pagar gitu. Iya.
Itu temen akang udah di luar. Di luar, udah di luar. Terus kan gimana? Naik lewat sana katanya, lewat dekat pohon sawo itu. Iya. Kumaha kalau dalam Sunda ya, Iya, iya. kumaha saya bingung ini. Aduh, ya udahlah. Kan saya udah tahu kan Iya. pertamanya awalnya bawa di situ Ada penunggunya gitu. katanya ada wowo gitu. Nah, saya nggak takut kalau kata orang, Iya. ya. Nggak belum lihat sendiri gitu. Lihat sendiri. Nah, akhirnya saya lewat situ. Dan emang waktu pas saya naik mau keluar, saya lihat di atas emang ada. Gimana Kang itu? Bisa digambarkan itu gimana? Itu mau diukur tingginya ada kurang lebih ya Kang. Ya. Kalau saya lihat ada 4 meter. Kalau Lebih. pohon sawahnya lebih tinggi pohon sawahnya atau gimana? Pohon sawo masih tinggi pohon sawo. Oh, Masih tinggi pohon sawo. Oh, itu berarti udah besar banget itu kayaknya. Waktu itu saya lihat ya itu nggak secara real saya lihat Jelas wujudnya gitu. kayak gimana Iya. gitu, nggak cuman hitam aja cuma mata Sosok merah. tinggi besar hitam gitu, mata merah. mata merah waktu itu. Jadi kayak yang akan diliatin gitu atau gimana? Iya, dia merhatikan, dia melihat kayak merhatikan gitu. Saya waktu mau meloncat ke luar, Ya. saya mau nyamperin teman saya karena jauh kan. Iya. Jadi pas kita masuk ke gerbang tersebut, itu depannya ada selokan. Oh, selokan iya biasa lah. Ya gitu, selokannya kurang lebih yang lebarnya 1 meter. 1 meter lah kurang lebih. Saya harus loncat dulu ke situ waktu itu kan. Saya bingung waktu itu, udah rasa takut, udah kayak gimana. Wah, Udah campur aduk lah gitu. udah campur aduk itu semua. Itu pengalaman saya waktu explore di rumah tersebut. Setelah saya pulang, saya beres. Saya nggak banyak ngomong gitu ya sama tim juga. Saya Oh, nggak cerita gitu. nggak cerita saya bahwa saya melihat gitu, Iya. bahwa benar perkataan orang gitu. Nah Kang, waktu Akang sudah pulang itu kejadiannya sudah beres atau masih ada kelanjutannya? Sebetulnya itu masih ada lanjutannya. Itu bagaimana Kang? Mungkin saya sedikit bercerita aja ya. Ya. Yang setelah di rumah gitu, yang saya setelah pulang dari lokasi tersebut, ya waktu itu saya pas pulang, saya beres explore bersama Ya. tim. Akhirnya saya sendiri yang melihat, Ya. tanpa saya bercerita kepada tim juga. Ya mungkin ya itu pengalaman saya, bawa rasa penasaran buat saya itu awal buat saya melihat gitu. Itu kalau saya pribadi gitu Ya. ya. Kalau itu Kang pas udah sampai rumah itu kira-kira jam berapa Kang? Saya sampai rumah itu jam setengah empat subuh. Iya, Oh, iya. setengah 4 subuh. Waktu itu saya langsung prepare sama anak-anak juga, sama tim semua. Kita pulang. Akhirnya tim sudah semua pulang, saya di rumah. Dan kebetulan waktu itu saya pulang ke rumah tepat mau adzan subuh. Pas banget itu. Pas mau adzan subuh. Waktu itu saya di kamar sendiri, saya beresin semua. Saya duduk santai, duduk dulu saya sebentar waktu itu, sambil ngopi gitu ya waktu itu. Dan Gimana? anehnya gitu Iya. ya, timbul lagi, tetap rasa penasaran timbul lagi. Oh, rasa penasaran. Dari situ justru malah setelah di rumah saya penasaran lebih gede di situ. Nah saya pengen balik lagi situ gitu. Kayak ada yang ngajak gitu Kang. Oh. Saya pengen kenapa saya jadi rasanya pengen balik lagi situ. Jadi lokasi kayak itu. candu, rindu gitu. Kayak gitu lebih tepatnya. Saya setengah-setengah gitu kan. Aduh, ngapain sih kenapa jadi gini gitu kan. Dalam hati saya penasarannya banget gitu kan. Iya. Saya penasaran sama sosok yang kedua tadi. Yang kedua ya. Balik lagi, nenek-nenek tadi. Oh. Nah itu saya penasaran, tapi waktu itu saya nggak sempat balik lagi ke lokasi. Iya. Saya cukup ya udah
penasaran aja lah mungkin ya. Jadi disimpan lah gitu. Disimpan aja, saya tidak balik lagi ke lokasi tersebut, saya istirahat lah aja kembali istirahat waktu itu. Dengan anehnya saya waktu seduh kopi waktu itu kan di rumah, saya seduh kopi waktu itu di rumah, 1 gelas saya belum minum sama sekali waktu itu. Saya sudah seduh, saya mau minum, ternyata si air udah berkurang. Dari awalnya penuh gitu kan, sudah hampir 1/4. Ya udah kayak ada yang minum lah gitu. Ya, lebih tepatnya gitu. Wow, siapa yang minum gitu kan, saya di rumah. Oh itu di rumah sendiri? Di rumah, di kamar sendiri. Oh di kamar sendiri. Kopi siapa yang minum? Itu kan kalau saya kebiasaan sama anak-anak, sama tim juga gitu. Kalau setelah eksplor pasti saya ngopi-ngopi dulu bareng. Cuman kebetulan waktu itu enggak. Mungkin capek gitu ya. Mungkin capek. Ya, tim juga udah masing-masing gitu ya, udah di rumah. Saya sendiri. Begitu saya sendiri. Saya seduh kopi dan saya perhatikan kok kopi ini kayak ada yang minum gitu. Oh jadi Akang lihat pas si volumenya berkurang gitu? Enggak lihat pas berkurang, enggak. Gitu atau udah tinggal dikit aja? Iya. Saya aneh lah. Di kamar saya nggak ada siapa-siapa kan. Saya sendiri waktu itu. Sampai rokok juga saya belum sempat sedot ya. Gitu ya. Belum sempat dinyalain. Oh belum dinyalain? Belum. Rokok belum saya nyalain. Saya mau minum, ternyata airnya udah kurang. Sampai 1/4-nya. Nah di situ, wah ya udah kacau gitu, bisa kacau malam. Merindingkan kasih. Itu terus pas udah di situ, Akang berpikiran gimana atau mungkin ada yang ikut atau gimana itu? Kalau saya kan kalau masalah goib atau lebih jelas ya, itu gimana feeling saya? Kalau kita beranggapannya gini ya, wah ini pasti ikut ke rumah, dia pasti dia ikut. Tapi kalau kita pikirannya nggak kemana-mana, kita positif, ya mungkin cukup itu aja gitu ya. Udah. Pas di saat itu, ya pas kejadian kopi itu, Akang berpikirnya gimana itu? Alhamdulillah saya berpikirnya gini aja, ya mungkin saya lupa buat tadi saya udah minum, gitu aja saya. Simpel sih kalau saya, mungkin saya lupa tadi udah sempat diminum, saya mau minum lagi, mungkin saya baru ngeh gitu bahwa akhirnya udah segitu gitu aja. Alhamdulillah sampai sekarang saya seperti biasa tidur nyenyak, lanjut lagi explore ke tempat-tempat yang lain sama tim juga. Alhamdulillah. Jadi sudah berhentilah, tidak ada kelanjutan gitu. Alhamdulillah. Ya mungkin segitu saja cerita dari Kang Eza ini dengan pengalaman horornya. Percaya atau tidak percaya, itulah yang Kang Eza alami. Nah, semoga kita dapat pesan atau kesan dan juga ilmu yang bermanfaat dari cerita kali ini. Mungkin ada tambahan sedikit dari Kang Eza? Ya, mungkin tambahan dari saya buat teman-teman, kalaupun kita punya rasa penasaran yang lebih, alangkah baiknya kita bicarakan atau kita ceritakan kepada teman dekat kita, atau pada saat kita main atau explore gitu bersama tim, kita cerita dulu lah gitu. Jangan karena saya punya rasa penasaran yang lebih, saya berani sendiri gitu. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Mungkin segitu dari Kang Eza. Oh ya Kang, tadi Akang ceritakan punya tim explore ya? Oh iya. Mungkin ada channel YouTube-nya? Ada. Nah, boleh disebutkan kan? Ya, channelnya Baraya Cibabat Mistis. Nah guys, jika kalian penasaran dengan Kang Eza, boleh dilihat di link deskripsi. Dan yang lebih penting, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Mungkin segitu saja dari video kali ini. Saya Yusuf Maulana dan Kang Eza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di malam Jumat selanjutnya.